Loh, si Raja Jawa ngomong dukung Prabowo Gibran 2 periode. Kok makin lama makin konyol aja ya nih orang. Dulu katanya netral, katanya pamit mau jadi rakyat biasa. Ujungnya malah ngasih sinyal terang-terangan. Jadi kelihatan banget kan semua ini cuma permainan aja biar dinasti politiknya tetap aman, tetap nyaman. Ya iyalah, dulu kan dia hidup susah. Jadi nggak aneh kalau sekarang seperti ini. Gua perhatiin si Raja Jawa ini lebih pantas disebut sales daripada mantan presiden. Jadi selama ini semua drama politiknya ternyata cuma skenario. Dari awal udah disetting. Ujung-ujungnya ya tetap buat jagain kursi keluarga biar aman. Pernyataannya dukung Prabowo Gibran 2 periode jelas banget nunjukin kalau tuh orang gak rela lepas kendali, serakah banget haus kekuasaan. Coba bayangin aja di tengah kondisi Indonesia sekarang yang lagi berusaha menyelesaikan warisan utang si Raja Jawa yang fantastis sehingga mengakibatkan pajak naik, rakyat semakin susah, 19 juta lapangan pekerjaan hanya omon-omon, korupsi semakin merajalela. Pemerintah yang lagi berbenah diri pasca kerusuhan akhir Agustus kemarin juga termasuk yang sekarang ini lagi ramai mengenai banyaknya siswa yang keracunan program MBG. Bahkan sampai disorot media asing. Tapi apa yang dilakukan si Raja Jawa? Bukannya berempati, malah sibuk bikin statement dukung Prabowo Gibran 2 periode. Emang gak ada otak tuh orang. Kayak nggak pernah puas 2 periode udah jadi presiden. Masih aja cawe-cawe. Katanya sih demi rakyat. Ternyata bullshit. Kelihatan banget nih ya demi keluarga. Keluarga dedemit maksudnya. Serakah? Yes banget. Haus kekuasaan? Yaps. Sekarang yuk kita bandingin deh sama presiden sebelumnya. Almarhum Gus Dur setelah lengser semakin dihormati sebagai guru bangsa, penuh pemikiran yang menjadi panutan rakyat. Ibu Megawati habis dari kursi presiden fokus membangun PDI Perjuangan sampai jadi partai besar yang solid. Bahkan masih sering diundang oleh negara-negara luar negeri sebagai narasumber. Pak SBY sama dengan Ibu Megawati fokus ke partainya tanpa harus ngatur-ngatur presiden setelahnya. Terus nulis buku, bikin lagu. Mereka semua ngerti arti pamit yang elegan, tahu kapan berhenti, tahu kapan kasih ruang buat yang baru. Ya dimaklum lah kalau mereka jelas pendidikannya. Jadi paham yang namanya behavior, attitude, dan manner. Nah sementara si Raja Jawa justru sok sibuk ngurus negara. Padahal yang diurusin masa depan politik keluarganya. Dari luar kelihatan peduli rakyat, tapi isinya cuma jaga warisan dinasti. Demokrasi akhirnya jadi sandiwara keluarga. Rakyat cuma jadi figuran. Bedanya jauh banget ya sama presiden-presiden sebelumnya yang ninggalin karya, gagasan, dan teladan. Sementara si Raja Jawa ninggalin dinasti politik yang bikin negeri ini makin kayak kerajaan terselubung. Dalihnya pasti klasik, demi keberlanjutan, demi rakyat. Padahal yang dijaga ya cuma warisan politiknya sendiri, bikin jalan tol buat anak menantunya biar kekuasaan tetap aman di lingkaran keluarga. Dukung Prabowo Gibran 2 periode itu bukan sekedar pilihan politik, itu cermin keserakahan seorang pemimpin yang gak rela turun walaupun masa jabatannya udah habis. Move on Raja Jawa. Kalau begini terus Indonesia bukan lagi negara demokrasi tapi kerajaan terselubung. Yes, si Raja Jawa yang gak pernah puas dengan tahtanya.